ketemu lagi di Masjid Dan Agung ini di majelis kajian mata majelis tauhid dari PPA. Kali ini kita akan mengambil tema memaafkan adalah cara kita mencintai diri. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Oh, bisa? Belum sarapan. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, seger, bahagia. Kayaknya banyak yang baru apa ya Bu? Bu yang di lorong situ pindah sini. Nggak kelihatan. Yang tidak kelihatan dari tutupan tembok, moga ke tengah aja. Tak hilang. Karena waktu sudah agak siang ya ibu-ibu, marilah kita lupa. Mari kita bersolawat dulu untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Marilah ibu-ibu kita buka kajian kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti sekarang kajian hari ini. Bunda monggo. Bu is to the point weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Allah masih menitipkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan, yang kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan kita semua sangat rindu dan ingin berkunjung ke makamnya beliau. Semoga Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kaki kita bisa menziarahi makamnya Rasulullah. Kalau bukan karena perjuangannya Rasulullah, kalau bukan karena cintanya Rasulullah, kita tidak akan bisa merasakan betapa nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan bisa hadir di majelis ilmu ini. Maka yuk kita minta sama Allah, ya Allah, izinkan satu kali saja dalam hidup hamba bisa berkunjung ke makamnya Rasulullah, hamba bisa menziarahi makamnya Rasulullah, mengucapkan terima kasih kepada beliau. Ya, kita minta sama Allah, Allah ringankan, Allah izinkan kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Terima kasih buat teman-teman PPRC, Bu Iis, Mbak Ella, teman-teman yang bertugas di luar. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, disiapkan tempat dan waktunya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih juga buat bunda-bunda semuanya, sahabat Bunda Emi kita yang hadir selalu istiqomah ya. Apa kabar pagi ini Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ini pagi ini kita akan membahas tema apa Ibu? Memaafkan adalah cara kita. Iya. Coba kita baca lagi yuk. Memaafkan adalah cara kita. Udah paham belum? Udah dapat sesuatu dari judulnya? Memaafkan adalah cara kita mencintai. Berarti kalau hari ini kita belum memaafkan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita, berarti kita tidak. Iya. Simpel ya Bu, kajiannya sebentar banget. Jadi
Kita akan bahas ini. Kenapa? Karena insya Allah 10 hari ke depan gitu ya Bu, 9 hari mungkin ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah siap Bu menyambut Ramadan? Sudah. Apa saja yang disiapin? Ya, siapin apa aja Bu? Siapin hatinya, siapin ilmunya, siapin juga hartanya. Buat apa hartanya? Gitu, karena biasanya kalau bulan Ramadan itu pengeluarannya lebih banyak apa lebih sedikit? Iya, banyak beli gorengannya ya Bu, banyak beli esnya. Walaupun kadang-kadang yang dibeli itu nggak dimakan semua, betul nggak? Ya, jadi Bunda Emi pagi hari ini kita akan membahas yang paling penting gitu ya Bu, yang paling penting dalam hidup kita. Dan ketika Ibu nanti praktek gitu ya, ilmu yang saya sampaikan, Ibu akan merasakan betapa nikmatnya hidup ya. Yang tadinya sakit bisa sehat, mau Bu? Yang tadinya ekonominya sulit jadi mudah, mau? Tapi syaratnya harus dilengkapi, harus praktek. Mau? Kok berat maunya ya. Jadi kita Bunda Emi itu harapannya apa sih gitu dari kajian healing ini gitu. Saya tadi juga ngomong sama Ibu di belakang, saya bukan ustazah gitu ya. Jadi kalau saya dipanggil ustazah itu rasanya kayak di apa ya, belum pantas gitu. Saya cuma seorang ibu, saya seorang teman gitu ya Bu. Saya seorang healer, tahu healer Bu? Bukan killer ya Bu, healer, penyembuh gitu ya, membantu orang untuk pulih gitu ya. Kenapa? Dari 2017 saya menjadi seorang healer. Saya mencari ilmu bagaimana saya bisa membantu banyak orang ya Bu. Apa saja yang bisa dibantu dari Bunda Emi? Saya bisa bantu terapi fisik dan juga mental gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru hadir, ada yang baru hadir boleh angkat tangannya. Masya Allah, luar biasa Ibu, mudah-mudahan kita istiqomah ya Bu, doain gitu ya. Bunda Emi ingin mapping sama ibu-ibu. Dari kajian healing ini apa sih harapannya saya gitu ya, harapan saya apa? Dari perjalanan saya 2017 sampai sekarang, saya menemukan banyak sekali orang-orang yang mengalami luka batin. Betul nggak Bu? Tapi kalau yang di sini nggak ada yang luka batin. Mukanya muka bahagia semua, ya nggak? Amin gitu ya. Jadi perjalanan itulah yang membuat saya terus belajar dan sampai hari ini saya masih belajar. Karena kata guru saya, guru yang berhenti belajar dia nggak layak menjadi seorang guru, gitu ya Bu. Sama ibu yang berhenti belajar dia nggak layak menjadi seorang ibu. Kenapa? Maaf ya Bunda Emi ngomongnya agak keras ya. Ibu yang berhenti belajar dia nggak layak jadi ibu. Kenapa? Karena ibu adalah madrasah buat anak-anaknya. Kita semua guru Ibu. Guru itu bukan cuma yang duduk di depan yang ngajarin saja, bukan. Tapi ibu-ibu semua adalah guru. Buat siapa? Buat dirinya sendiri dan juga buat anak-anaknya. Penting gak kita belajar? Penting banget. Ya Bu, gak kebayang ya Bu kalau Ibu kesini naik motor tapi gak pernah belajar, tahu-tahu nyeruduk gitu ya. Kira-kira nyampe sini gak? Iya, nyampe Margono. Betul gak? Iya. Maka kita, kalau hari ini kita merasa saya seorang ibu, saya harus terus belajar. Bagaimana caranya belajar? Ya, ini Bunda Emi kasih tip buat ibu-ibu semua. Saya tidak belajar dengan keinginan saya. Ketika saya punya masalah dalam hidup saya bilang, ya Allah, saya punya masalah ini, beri saya ilmunya. Tunjuki saya guru yang bisa membimbing saya. Alhamdulillah saya dihadirkan oleh Allah ke kelas PPA, kelas healing, kelas hipnoterapi, guru-guru yang lain yang sampai hari ini. Dan kita bersyukur di era digital Ibu, di era yang dimana begitu mudah kita mendapatkan ilmu. Kalau hari ini Ibu harus punya effort besar gitu ya, dari rumah datang ke Masjid Darussalam, bahkan tadi ada yang dari Kembaran gitu ya, itu jauh gitu, 7:30 beliau udah berangkat. Tapi dari rumah pun Ibu bisa dapat ilmu, banyak kelas-kelas, banyak training-training yang bisa diikuti secara online. Gitu ya Bu. Kenapa kita membutuhkan itu dalam hidup kita? Ya, perjalanan kita menjadi seorang ibu itu gak mudah Ibu. Ya, bahkan ibu-ibu yang 70 aja di belakang 60 aja bilang lagi mikirin anaknya. Kebayang nggak? Kita yang hari ini akan menghadapi Gen Z ya Bu, yang kerjanya scroll, main HP, nge-game gitu ya. Kalau ibu nggak belajar, kebayang nggak? Pusingnya,
lelahnya, bahkan nanti akhirnya tantrum, lebih tantrum dari anaknya. Semangat ya Bu, belajarnya di banyak guru gitu ya. Kita punya banyak guru yang insya Allah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bahkan tiba-tiba ketika ibu buta minta sama Allah, ya Allah saya lagi punya masalah ini, berikan saya ilmunya. Paling kadang-kadang Allah kasih lewat apa Bu? Video TikTok. Sering nggak kita nemu video TikTok atau IG gitu ya, atau YouTube itu kayaknya relate banget dengan kehidupan kita? Sering nggak? Itu tandanya apa Ibu? Apakah Ibu yang mencari? Tidak, Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu apa yang sedang kita butuhkan gitu ya Bu. Maka Allah kirim. Cuma kadang-kadang kita nggak selamanya gitu ya Bu. Ketika kita ngeliat video ini apa sih maksudnya gitu ya. Kita nggak merasa bahwa apa yang kita lihat dari video, dari tontonan itu pesan yang Allah inginkan untuk kita baca. Pesan yang ingin Allah kita belajar dari sini gitu ya. Jadi Bu Nami menghimbau diri sendiri gitu ya Bu, jangan pernah berhenti belajar, jangan lelah untuk belajar. Kenapa Bu? Kalau kita malas belajar, kita akan menghadapi yang namanya kelelahan dalam kehidupan. Demi Allah ya. Maka Bu Nami bilang kemarin sama ibu-ibu, terapis terbaik itu siapa sih? Ibu. Ya, kenapa? Ibu yang bisa menolong dirinya sendiri dan menolong anak-anaknya. Maka di kajian healing ini Bunda Emi akan ingetin lagi sama ibu-ibu ya. Yang pertama, kita belajar memaafkan diri sendiri. Apa Bu? Boleh dicatat, ini pakemnya kita, materi kita selama healing gitu ya. Mungkin saya tidak akan melakukan sesi terapinya seurut begitu ya, sesuai waktu aja. Jadi yang pertama sekali adalah kita memaafkan diri kita, ya Bu. Penting gak sih memaafkan diri sendiri? Sudah dilakukan belum? Mungkin buat teman-teman yang baru datang, bunda-bunda yang baru datang belum tahu gimana caranya memaafkan diri sendiri. Penting gak sih memaafkan diri sendiri? Nah ini nanti ibu akan dibantu, diajari sama Bunda Emi, mungkin di waktu yang lain-lain gitu ya. Yang kedua, memaafkan orang lain. Jadi sebelum kita memaafkan orang lain, kita maafin diri dulu. Memaafkan orang lain itu penting gak dalam hidup kita? Penting banget ibu ya. Setelah itu, setelah kita belajar memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, kita belajar mencintai diri. Kenapa? Orang-orang yang tidak memaafkan orang lain, tidak memaafkan dirinya, dia tidak bisa mencintai dirinya. Tahapannya itu ya. Nah, nanti setelah kita bisa mencintai diri, otomatis ibu akan menjadi orang yang penuh cinta. Itu closingnya ibu. 4 ini ya. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, mencintai diri, dan kita akan menjadi hamba Allah yang penuh cinta. Kalau kita sudah menjadi hamba yang penuh cinta, maka Allah merahmati kita dengan malaikat-malaikatnya. Siapa yang mencintai yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kita. Ini pakem kita ya Bu. Ini materi healing. Ini inti dari materi healing. Walaupun mungkin temanya kita beda-beda. Tapi yang Bunda Emi pengen sampaikan kepada ibu itu tadi 4 ini. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, mencintai diri, dan otomatis kita akan menjadi orang yang penuh cinta. Ya Bu, ini ada tahapannya. Ini yang harus kita selesaikan. Mungkin buat bunda-bunda yang baru hadir belum tahu yang 4 ini gitu ya. Nanti diikutin aja ya Bu, pelan-pelan. Kita akan masuk di materi pagi hari ini. Memaafkan adalah cara kita mencintai diri. Siapa yang mencintai dirinya? Boleh angkat tangan? Sayang gak Bu sama dirinya? Sayang. Kadang-kadang kita kalau ditanya pasti jawabnya, saya mencintai diri saya. Saya menyayangi diri saya. Tapi ternyata gitu ya, ibu masih menyimpan kesedihan, menyimpan marah, menyimpan kecewa, bahkan menyimpan dendam. Itu artinya ibu tidak sedang mencintai diri. Boleh gak sih marah Bunda Emi? Boleh gak sih sedih? Boleh gak sih kecewa? Boleh ibu. Karena semua emosi itu adalah anugerah yang Allah kasih ke dalam hidup kita. Kita gak boleh juga hilang rasa marah kita. Kita juga gak boleh hilang rasa sedih kita. Kita juga gak boleh hilang rasa kecewa kita. Kenapa? Karena itulah bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kesempurnaan kita di mana? Adanya emosi, adanya nafsu gitu ya Bu. Cuman bagaimana ketika kita marah, kita harus tahu bagaimana cara meregulasi marah kita, bagaimana cara kita mengelola marah kita. Jadi nggak marahnya itu sampai memberikan efek yang tidak baik. Buat siapa? Buat diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Jadi Bunda Mi di sini tidak melarang ibu untuk marah gitu ya. Ada masa kita emang harus marah. Ketika apa? Ketika agama kita, ketika Rasulku tadi hina, kita wajib marah ibu. Ya, ketika anak-anak kita melanggar aturannya Allah, kita boleh marah. Tapi kita belajar bagaimana cara marah yang soleha, ya Bu. Karena ibu-ibu itu kata-katanya banyak, cerewetnya bagus. Kenapa Allah kasih perempuan itu 20.000 suku kata? Karena dia harus menjadi guru buat anak-anaknya. Kebayang Bu kalau guru itu diem, gimana coba muridnya? Ini Bunda Mi ngomong dalam hati aja, ibu dengar gak? Ngerti gak? Kasih materi, silahkan dibahas sendiri. Bingung gak Bu? Iya, jadi kenapa dibutuhkan ibu yang cerewet? Apa Bu? Jadi kalau hari ini ibu cerewet, ibu bersyukur sama Allah. Cuman jangan sampai cerewetnya cerewet yang wet gitu ya Bu. Yang kalau ngomong gak ada remnya, yang sampai anaknya tutup kuping gitu ya. Sudah ibu, aku denger. Akhirnya apa Bu? Anaknya ngejawab, ibu bilang apa? Anak kok nggak mau dinasehatin, ya Bu. Dan banyak kesalahannya orang tua itu ketika menasihatin anak. Ibu boleh nggak Bu Nemi tanya? Ketika ibu menasihati anak, itu kondisi ibu sedang marah apa sedang baik-baik saja? Oke, sedang marah. Bilangnya nasihat. Yang nyampe apa? Emosinya. Jadi akhirnya salahkan anak. Jadi kita akan belajar ya Bu, bagaimana kita menjadi hambanya Allah, bagaimana kita bisa menjadi ibu yang diridhoi, ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita, gitu ya Bu. Bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada anak kita bertuh ilmunya. Sebelumnya Bunda Emi ngajak ibu-ibu semua, kita ngobrol dulu sama Allah ya. Ini tadi pembuka sedikit saja supaya kita nanti diberikan kemudahan sama Allah. Silakan ibu duduk yang nyaman, yang rileks, tarik nafasnya, hembuskan. Sebut nama Allah, ikutin dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Istighfar terbaik. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan, tapi Allah masih terus mengampuni kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Wahhab ya Jabbar, ya Razak ya Fatah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha tahu ya Allah siapa diri ini, bagaimana aib diri ini. Maafkan ya Allah semua kesalahan kami di masa lalu. Ampuni dosa-dosa yang begitu hina ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibunda kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Izinkan ya Allah kami kembali nanti dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, diberkumpul kembali di jannah-Mu. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih izinkan kami melangkahkan kaki menuju taman surga-Mu. Ya Allah, izinkan kami nanti bersama sahabat-sahabat kami yang hari ini mengajak kami datang ke majelis ilmu ini, menjadi tetangga juga di jalan jannah-Mu. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk selalu menjadi hamba terbaik-Mu, hamba yang makin hari Engkau cintai, yang makin hari Engkau sayangi. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa menjadi ibu yang makin hari makin baik, makin hari makin menjadi ibu yang dirindukan. Izinkan kami juga ya Allah menjadi istri yang menjadi qurrata ayun bagi pasangan kami ya Allah. Ampuni ya Allah kalau banyak tidak bersyukurnya memiliki beliau. Ya Allah, terima kasih kesempatan, terima kasih nikmat yang begitu banyak. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Memaafkan adalah sikap untuk menerima kesalahan orang lain tanpa dendam dan keinginan untuk membalas. Itulah arti memaafkan. Memaafkan juga artinya kita melepaskan diri kita dari apa, Bu? Perasaan marah, kecewa, sakit hati. Ya, Bu. Jadi memaafkan itu melepaskan diri kita. Ya, Bu. Kalau hari ini kita tidak mudah memaafkan, bisa jadi kita nggak tahu maknanya dari memaafkan itu. Memaafkan itu adalah kita melepaskan diri, apa, Bu? Melepaskan semua rasa yang menyesakkan dada. Bu, kalau kita marah sama orang, kita kecewa sama orang, rasa dadanya gimana? Sakit, sesek, kebayang orangnya, dadanya sesak. Itu kita bawa kemana-mana setiap saat. Kita berharap kita sehat, kita berharap kita bahagia. Gak mungkin. Kita berharap rezeki Allah datang berlimpah, gak mungkin gitu ya. Jadi memaafkan itu adalah cara kita mencintai diri. Kita melepaskan semua kemarahan, kekecewaan, sakit hati, bahkan dendam, Ibu. Orang-orang yang Allah hadirkan dalam hidup kita memberi ujian, apa, Bu? Memberi ujian dalam hidup kita, menguji iman kita, menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita. Untuk apa? Supaya kita mau belajar, supaya kita mau berlatih bagaimana caranya memaafkan. Bahkan kita juga mungkin adalah ujian bagi orang lain. Betul nggak, Bu? Kita selalu merasa kita harus memaafkan, tapi lebih penting, lebih butuh lagi kita dimaafkan oleh orang lain. Bahkan kalau Bunda Emi boleh ngomong sama Ibu, boleh tanya gitu ya, Ibu lebih butuh dimaafkan atau memaafkan? Dimaafkan. Kenapa? Karena orang-orang yang butuh dimaafkan, dia ngerasa aku banyak salahnya, aku banyak kurangnya. Tapi selama ini kita apa, Bu? Kita butuh memaafkan orang lain gitu ya. Jadi kita sepakat ya, Bu, kita ternyata lebih butuh untuk dimaafkan. Karena bisa jadi hari ini kita mendapatkan ujian dari orang lain itu karena kesalahan kita. Cuman kita nggak nyadar, kita ngerasa kita yang paling benar. Dan ego-ego itulah yang selama ini kita kasih makan. Ya, ego-ego itulah yang kita kasih terus asupan yang bergizi. Dengan kemarahan, dengan kebencian kita simpan terus dia. Makin lama makin besar, makin lama makin kuat. Ya, Bu. Maka otot-otot memaafkannya makin lemah, tidak mudah memaafkan. Ya. Siap nggak, Bu? Hari ini kita belajar melepaskan semuanya. Siap? Ibu siap? Yakin? Ya, nggak mudah, Bu. Menyakitkan. Tapi insya Allah, ya. Memaafkan itu perintah siapa, Ibu? Perintah siapa, Ibu? Yakin perintah Allah? Yakin. Kita yakin bahwa memaafkan itu adalah perintah Allah. Kenapa sampai hari ini masih ada orang yang Ibu belum maafin? Sekarang Ibu punya pulpen semua tulisan? Oke. Sekarang Bunda Emi pengen Ibu menulis ya di kertas itu. Nggak boleh nyontek ya, Bu. Ini bukan lagi ujian. Ya, jangan nyontek ya, walaupun di sebelahnya jangan-jangan sebelahnya barengan tetanggaan gitu ya. Ternyata yang namanya ditulis, oh namaku ditulis gitu ya. Ibu pengen dibantu sama Bunda Emi, pengen ditolong sama Allah, pengen sehat, pengen bahagia, pengen rezekinya datang berlimpah kayak air bah. Maafkan. Sekarang Ibu, saya kasih waktu cuman 1 menit ya, nggak nyampe lah 1 menit. 30 detik tulis yang penting-penting aja ya, Bu. Silakan Ibu duduk yang rileks, tarik nafasnya ya, hembuskan, tarik nafasnya lagi, hembuskan ya, tutup matanya boleh. Kita akan mengambil, kita akan kembali ke masa lalu, mengambil luka-luka yang pernah ada, melihat lagi orang-orang yang pernah hadir menyakiti kita. Sekarang Ibu tulis 3 nama yang saat ini Ibu rasa sangat berat melepaskannya. Siapa yang sampai hari ini belum Ibu maafkan, tulis namanya 3 saja. 3. Silakan tulis di kertas masing-masing. Silakan, Bu. Ibu bayangkan orang yang Ibu hadirkan rasanya.
Siapa yang sampai hari ini masih belum Bunda maafkan? Bayangkan orangnya, hadirkan orangnya. Lihat lagi apa yang telah dia lakukan. Kalau ibu masih merasakan kecewa, marah, berarti ibu masih menyimpan. Silakan tulis 3. Saya kasih waktu sampai 10. 1, 2, 3, 4. Bagi yang ada, bagi yang nggak ada nggak apa-apa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Ada namanya, Bu. Menulis itu salah satu cara ibu merilis emosinya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya melepaskan emosi-emosi yang ada. Ada namanya, ada orangnya. Jujur ya, kalau ibu datang ke kajian Bunda Emi, jawabnya harus jujur. Bu, kita tuh harus jujur. Kenapa? Kita seringkali membohongi diri sendiri. Ibu belajar jujur bukan sama saya, tapi jujur sama diri sendiri. Ibu belajar mengakui apa yang ada di sini. Jangan denial, jangan menolak. Enggak kok, aku enggak marah. Padahal di dalamnya kayak gini ya. Sudah jujur tadi sama dirinya? Sudah ditulis? Ditutup. Ya, jangan ada yang sebelah enggak boleh nyontek ya. Sebelah enggak boleh kepo siapa saja orangnya gitu ya, Bu. Nanti di sesi akhir kita akan terapi. Ya, siap? Panitia siap kresek nggak nih? Ya, sudah ditulis? Ya Bu. Ya, kenapa sih kita masih menyimpan rasa itu? Kenapa sampai hari ini ibu masih simpan rasa itu, marah itu? Bisa jadi bukan ibu mau menyimpan, tapi bisa jadi ibu belum tahu gimana cara melepaskannya, betul nggak? Belum tahu, ya. Siap dikasih tahu, ya. Memaafkan itu adalah perintah Allah. Apa Bu? Perintah Allah. Ibu pengen gak jadi hamba Allah yang Allah sukai? Pengen. Tapi syaratnya harus dipenuhi ibu. Gak cuman pengen aja. Ya Allah, saya pengen disukai sama Engkau ya Allah, tapi syaratnya gak dipenuhi. Apa kata Allah? Ali Imran ayat 134. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa Bu? Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan mau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita diperintahkan apa di sini Bu? Menahan amarah dan memaafkan orang lain. Jadi kalau ibu bingung gimana cara memaafkan, ibu bisa tanya sama Al-Quran. Ibu bisa buka lagi Al-Quran, ayat mana yang memerintahkan saya untuk memaafkan orang lain. Ini memaafkan itu bukan perintahnya Bunda Emi ya Bu, bukan anjuran saya, bukan, tapi perintah Allah. Apa kata Allah? Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan itu Allah sukai. Ya Bu, kita disenangi sama teman aja kita senang gak Bu? Bunda Emi ibu datang aja, ibu saya senang banget gitu ya. Kebayang kalau yang datang gak ada ya, cuman Bu Is doang, ya udah ngajarin Bu Is doang gitu kan. Gimana kalau kita disukai sama Allah? Maka syaratnya harus dipenuhi. Manut, ikut apa? Perintah sami'na wa ata'na, ya. Allah bilang apa? Allah menyukai orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya Bu. Allah juga di ayat lain menyampaikan di Asyura ayat 40, balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Boleh nggak Bu kita balas kejahatan orang kepada kita? Boleh, ada suratnya, ada ayatnya, ya. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya Bu, tanggungannya Allah. Jadi ketika kita memaafkan orang lain itu pahalanya langsung Allah yang kasih. Ya Bu, maka kenapa Bunda Emi selalu bilang maafin orang-orang yang pernah menyakiti kita, supaya apa Bu? Allah kasih cash langsung Bu. Ibu kalau nggak percaya nanti praktekin ya Bu. Yang kemarin punya masalah, misalnya punya hutang, punya masalah rumah tangga nggak selesai gitu ya Bu, masalah dengan apapun hari ini, bisa jadi karena ada marah, ada dendam yang masih ibu simpan. Dan ini poin yang diajarkan di kelas PPA Ibu. Ini Bunda Emi bocorin sama ibu-ibu ya. Ini kuncinya. Ibarat kamar, di situ ada uang satu gepok, bergepok-gepok gitu ya Bu. Ibu nggak punya kuncinya, ibu bisa buka nggak? Ibarat ibu punya ATM,
Ya Bu, Ibu punya ATM, punya uangnya 1 miliar. Berapa Bu? Coba Bu yang kencang Bu. 1. Ini lidahnya enggak? Lidahnya kayak keplotot gitu ya Bu. Bunda Emi juga bingung bacanya ya. Ibaratnya gini, Ibu punya uang di ATM 1 miliar. Ibu butuh cuman 100 ribu gitu ya Bu. Buat apa? Buat bayar COD-an. Ibu datang ke ATM ngambil uangnya. Kira-kira uangnya ada nggak? Ada. ATM-nya ada. Tapi Ibu nggak bisa ngambil uangnya. Kenapa? Banyak tuh jawabannya. Oh, pinnya lupa. Apalagi? Enggak, pinnya nggak lupa. Ibu ingat pinnya. Ibu punya uang 1 miliar, cuma ngambil 100 ribu. Ibu nggak bisa. ATM-nya, duitnya bagus. ATM-nya benar. Kenapa Bu? Hah? Ayo, kita belajar. Ya, Ibu punya uangnya, Ibu punya duitnya, jelas ada di m-banking Ibu itu ada uang 1 miliar. Berapa nolnya Bapak nih? Ya, bisa buat beli tanah depan rumah ya. Ngambil 100 ribu, Ibu nggak bisa. Ibu udah ke ATM jauh-jauh. Kenapa Bu? Ada semua Bu. Uangnya ada, ATM-nya ada, PIN-nya tahu, nomornya tahu, nggak ada yang salah. Tahu nggak penyebabnya apa? Karena Ibu tidak bisa memasukkan kartu Ibu ke dalam ATM. Ada apa Bu? Ada ganjalan di dalam ATM-nya, ada tisu yang menghalanginya. Kira-kira Ibu bisa nggak masukin ATM-nya? Gimana caranya supaya Ibu bisa ngambil uang Ibu? Ambil dulu tisunya. Ini namanya ganjalan. Ibu ambil tisunya, masukin ATM-nya. Uangnya keluar nggak? Bisa nggak Ibu ambil lebih dari 100 ribu? Bisa. Mau diambil semua nggak kuat ATM-nya. Ya, paham belum? Paham? Yakin? Ya, itulah kenapa hari ini masalah kita nggak selesai, karena kita masih punya ganjalan. Ya, Bunda Emi sudah bantu banyak orang Ibu. Saya kedatangan pasien kanker payudara ke rumah dengan pasangannya, dengan suaminya, ya. Bunda Emi udah izin sih cerita ini, kan nggak nyebutin namanya juga. Mbak, saya kena kanker payudara. Kata dokter sudah harus dioperasi. Aku takut. Ini gen. Bude saya, bulik saya meninggalnya karena kanker payudara. Kira-kira Ibu kalau jadi pesuci dia apa rasanya? Takut nggak? Masih muda Bu, umur 29an, anak baru 1. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Ini bukan gen. Karena apa yang kita yakini itu kan jadi nasib kita Ibu. Kalau kita meyakini ini gen, maka akan jadi nasib kita. Hati-hati dengan keyakinan kita, itu adalah produk pikiran bawah sadar. Terus setelah ngobrol, saya tanya, karena dia datang sama suaminya, besok saya sudah datang lagi sendiri, gitu ya. Saya sudah datang lagi sendiri. Saya tanya, biasanya orang-orang yang mengalami gangguan fisik gitu Ibu, itu efek dari gangguan hati. Ada ganjalan hati yang belum dia lepaskan. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada kekecewaan yang dia simpan sampai berlama-lama. Boleh nggak marah? Boleh. Hitungannya berapa lama kita mutus silaturahmi Bu? Marah 3 hari. Allah kasih jeda kok. Boleh. Ibu kalau marah nggak langsung Ibu bisa langsung ikhlas gitu. Enggak juga Ibu. Ada prosesnya, karena otak kita juga harus kita beri ruang dan waktu untuk bisa lemes dulu Ibu. Kayak kita senam, nggak langsung yang ojek-ojek kan, langsung yang pelan dulu, baru yang berat, baru pelan lagi gitu. Sama. Jadi beri waktu, nggak apa-apa. Akhirnya datang lagi, saya tanya, kamu nyimpan marahnya sama siapa? Nyimpan kecewanya sama siapa? Dia nangis, dia cerita gitu ya Bu. Dia merasa, pokoknya disimpanlah sekian lama pernikahan, dia ngerasa inilah yang menyebabkan dia sakit hari ini gitu ya Bu. Akhirnya alhamdulillah dia ikut kelas sih Bu. Demi Allah gitu ya, dia ikut kelas training waktu itu, kelas healing. Jadi udah harus operasi Ibu. Jadi dokternya tuh Dokter Ananda, itu harus operasi Ibu. Nah, dia ikut kelas bersama guru kami waktu itu Dokter Ramadanus.
Dan di rumah praktek sendiri ibu. Itu kenapa Bunda Emi bilang ibu belajar teknik, belajar kelas. Kenapa? Kita pakai buat di rumah. Jadi Bunda Emi nggak nerapi dia bu, cuma Bunda Emi bantu dia. Bagaimana caranya menemukan akar dari rasa sakitnya dia. Akhirnya apa ibu? Dia ikut kelas hari Minggu. Di kelas itu terapi, diajarin ibu tekniknya 1 harian. Nah dia pulang di hari Kamis dia bilang, Mbak Emi aku mau terapi diriku sendiri. Aku mau nerapi diri dan aku mau melepaskan ganjalan tisu. Sama siapa bu ganjalan tisunya? Sama pasangannya. Ini hanya miss ibu, hanya miss ya. Kadang-kadang kita merasa ditekan, padahal yang neken itu nggak ngerasa neken ibu. Kebayang nggak? Karena kita nggak paham, nggak kenal satu sama lain gitu ya. Cuman perasaan, karena perempuan tuh empatinya tinggi. Akhirnya apa bu? Malam itu dia bilang, Mas aku memaafkan semuanya, maafin aku juga. Jadi nggak cuma minta maaf bu, memaafkan bu, minta dimaafkan, tapi juga memaafkan. Akhirnya nangis berdua, dia sambil terapi, nanti kita akan tapping. Selesai terapi dia pegang, dia bilang kok nggak sakit ya gitu ya. Dipegang, diraba bu, udah bersih. Masya Allah ya bu, saya juga merinding waktu diceritain. Hari Jumat pagi dia ke Ananda, dia USG, dokter bilang, Mbak ini udah nggak ada, ini udah bersih. Saya diceritain bu, saya nangis gitu ya. Masya Allah tuh bu. Ini buat teman-teman yang hari ini masih mau nyimpan marah, kecewa, siap-siap ya. Nauzubillah min zalik. Bu, sayangi diri kita bu. Marah itu tuh nggak mesti ibu simpan bertahun-tahun. Ibu boleh marah tapi berapa? Bukan 3 tahun, apalagi 30 tahun. Akhirnya Pak Bu sembuh. Mbak Emi makasih ya. Tuh Bu, kebayang nggak kalau dia nggak melaktek, kalau dia nggak terapi, kalau dia nggak melepaskan marahnya, dioperasi enak nggak Bu? Saya nggak tahu, di sini mungkin ada orang dinas kesehatan ya. Tapi ini real ibu, ini kisah nyata, ini yang hadir dalam kehidupan saya sebagai seorang terapis. Maka saya bilang, kita boleh kok marah, kita boleh kok kecewa, karena kita manusia. Bunda Emi juga sama, jangan dikira yang di depan ini bu, yang ngomong ini udah yang paling baik, yang udah paling sabar sedunia. Enggak, kadang-kadang tanduknya juga numbuh ibu. Ya cuman tahu sadar apa bu, tahu dan sadar bahwa ini tidak baik. Jadi dikasih jeda, dikasih waktu sebentar. Saya ngomong gitu, marahnya sudah ngomong sama siapa? Si marah. Karena di dalam diri kita ada beberapa bagian bagian diri kita, minimal 13 ibu. Ada si marah, ada si sedih, ada si kecewa, ada si dendaman, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang sombong. Itu di dalam diri kita semua ada ibu. Ya, ada nggak? Ada. Ini ilmu apa? Ilmu psikologi, bukan ilmu arang-arangannya Bunda Emi gitu ya. Dalam dirinya Bunda Emi itu ada Emi yang marahan, yang galak, ya. Yang tahu siapa? Bu Iis gitu ya. Yang kenal yang teman-teman dekatnya. Kalau ibu-ibu nggak kenal. Yang paling tahu lagi saya siapa Bu? Suami saya. Ya, suami saya paling kenal saya gitu, paling tahu gitu gimana jeleknya gitu ya bu. Tapi saya mau mengajak ibu, ayo kita sama-sama. Kalau ibu kepengen sehat, pengen bu sehat bu, pengen awet muda, benar, pengen bahagia hidupnya. Orang-orang bahagia itu bu menarik rezeki ibu. Tahu-tahu ya bu, dagangan laris, tahu-tahu orderan lancar, tahu-tahu uang datang. Capek kan ngejar-ngejar rezeki? Capek nggak nyari duit? Capek. Bu, ketika ibu melepaskan dan ibu mau memaafkan, ibu sedang menyayangi dirinya. Tapi ketika ibu tidak mau memaafkan, tapi kan Bunda Emi sakit banget, kesalahannya tuh udah nggak bisa dimaafin. Ada nggak bu? Ada nggak yang hari ini ngerasa kayaknya tuh orang nggak pantas dimaafin? Ada? Jangan angkat tangan ya. Dalam hati saja. Ya bu, mungkin Allah hadirkan ujian itu ke dalam hidupnya ibu. Ada orang-orang yang emang kok keterlaluan banget. Ya bu, kok kayaknya nggak pantas gitu ya bu. Dan hari ini kita cukup prihatin ya bu. Saya sendiri sebagai seorang healer gitu ya bu, saya prihatin gitu ya bu. Kenapa
orang-orang yang harusnya melindungi, orang-orang yang harusnya menyayangi, orang-orang yang harus mengayomi, tapi dialah yang menyakiti. Siapa? Kasus terbanyak yang datang ke rumah saya itu kasus rumah tangga. Ya Bu, Ibu tahu kenapa? Ya, ini yang membuat saya itu kadang-kadang ada masa di mana saya bilang saya pengen berhenti jadi terapis gitu ya, berat gitu ya. Tapi di sisi lain saya sudah mewakafkan diri saya kepada Allah. Maka temanin saya ya Bu, temanin kita bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng. Jadi apa sih yang ada? Kenapa ada orang yang bisa menyakiti yang harusnya dia lindungi? Bahkan ada ibu yang tega menyakiti anak-anaknya. Ya Bu, bahkan ada suami yang tega menyakiti anak-anaknya, istrinya gitu ya Bu. Kenapa? Nah, ini kita akan bahas Ibu. Jadi setiap kita, Bunda Emi, bunda-bunda semua, kita punya luka. Kita pernah jadi anak kecil yang terluka, ya Bu. Mungkin gak semua gitu ya, tapi sebagian besar orang-orang yang hadir ke dalam konsultasi dengan saya itu rata-rata mereka punya luka di masa kecil, dan akhirnya luka itulah yang membawa dia ke luka pernikahan. Dan pasangan yang seharusnya melindungi tidak melindungi. Kenapa? Karena dia sendiri adalah korban di masa lalu. Gitu ya Bu. Ini runutannya, ini ilmunya. Kalau hari ini Ibu merasakan, misalnya contoh gitu ya. Kalau hari ini bunda-bunda semua ngerasa kok suamiku kasar ya, maaf gitu ya Bu, atau mungkin ada yang KDRT, Ibu jangan hakimi beliau ya, tapi bisa Ibu lihat bagaimana pola asuh, bagaimana kejadian, bagaimana pengalaman hidup yang dia rasakan dari dia dalam rahim ibunya, dia lahir, dia kecil, dia sampai dewasa. Dan tidak semua orang paham, dan tidak semua orang bisa menolong dirinya sendiri gitu ya Bu. Jadi ada beberapa teman-teman yang masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, saya bilang baca pesan cintanya Allah. Apa Bu? Baca pesan cinta Allah. Kenapa Allah hadirkan pasangan yang seperti ini ke dalam hidup kita? Apakah Allah kurang kerjaan? Apakah Allah salah memasangkan kita dengan beliau? Apakah Allah nggak tahu beliau seperti apa? Enggak. Allah nggak salahin. Ya. Allah nggak pernah salah menakdirkan kita. Allah cuma pengen kita baca pesannya Allah. Satu, ketika Ibu nemu pasangan yang seperti ini, merasakan pasangannya belum seperti maunya Ibu, Ibu tanya sama Allah, ya Allah, apa yang Kau inginkan dari aku? Apa yang Engkau ingin aku lakukan? Bukan tanya kenapa Engkau hadirkan dia dalam hidupku ya Allah. Bukan itu Ibu. Semakin Ibu bertanya kenapa Ibu gak akan nemu jawabannya. Allah gak akan jawab. Tapi ketika Ibu bilang apa sama Allah, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas menerima beliau dalam hidupku ya Allah. Tapi tolong ya Allah, beri aku ilmu, beri aku pesan yang apa yang Kau sampaikan. Satu, bisa jadi Allah pengen Ibu jadi jalan cahayanya beliau, jadi penyembuh untuk beliau. Ya Bu, karena nggak semua orang itu siap dengan pernikahan. Ketika kita menikah, kita nggak pernah siap Ibu. Kita nggak pernah membersihkan diri kita. Kita nggak pernah menyembuhkan luka pengasuhan kita. Suami kita juga masih punya luka yang belum kelar. Dan orang-orang yang punya luka itu dia akan melukai orang lain secara tidak sadar. Ya. Maka ketika Ibu diberikan pasangan Ibu tanya sama. Yang pertama, bisa jadi kita jadi jalan cahaya. Bisa jadi kita adalah healer yang Allah kirim untuk menolong dia, membantu dia pulih, membantu dia kembali ke jalan Allah. Yang kedua, bisa jadi Allah mau nunjukin dia bukan yang terbaik, tapi Ibu akan dapat pelajaran dari situ. Tapi jangan buru-buru memutuskan, tapi tanya sama Allah. Itu ya yang bisa Bunda Emi sampaikan dulu untuk kas ini. Gitu ya Bu. Buat teman-teman hari ini, jangan sibuk tanya kenapa. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Tapi balik tanyanya, engkau pasti punya tujuan. Itulah yang Ibu cari, Ibu yang temukan dengan Ibu merenung, Ibu memaafkan dulu, gitu ya. Jadi kita belajar bahwa memaafkan itu untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak memaafkan,
hidup kita dalam penderitaan. Kebayang ya Bu, dalam sebuah pernikahan tidak ada kata maaf, tidak saling memaafkan. Begitu juga dengan anak-anak kita, gitu ya Bu. Maka Bunda Emi akan membahas 5 ini. Ya Bu, 5 ini penting banget. Jadi ketika kita tidak memaafkan, efeknya kemana Bun? Efeknya sama kesehatan Ibu. Ya, yang kedua kesehatan mental. Yang ketiga apa? Kita akan mengalami yang namanya gangguan spiritual. Apa Bu? Malas ibadah, jauh dari Allah. Kalau kita nggak memaafkan orang lain, ya Bu, bukan hanya hubungan kita dengan manusia yang rusak, tapi hubungan kita dengan Allah akan rusak. Kenapa Bu? Banyak saya menemukan gitu ya, karena Bunda Emi itu satu orang yang datang ke saya bilang, Bun, Allah itu ada nggak sih? Bu, kebayang nggak? Allah itu ada nggak sih Bunda Emi? Allah tuh nggak ada. Allah tuh nggak ada Bunda Emi. Nangis saya Bu. Anak remaja, Hafiz 30 juz Ibu. Luka pengasuhan. Sampai akhirnya Allah tuh nggak ada. Mana ada Allah? Kenapa Allah diam ketika aku ditindas? Aku dipaksa. Anak perempuan Bu, cantik, 30 juz. Dia marah sama siapa? Dia kecewa sama siapa? Sama bapaknya, sama ibunya. Menyesal nggak? Bisa nggak diperbaiki? Nggak bisa Ibu. Saya bilang, otak kita Bu, apa Bu? Otak kita nih, ciptaan siapa? Sempurna nggak? Sempurna Bu. Tapi kalau kita nggak jaga, semuanya kita pikirin, semuanya kita taruh di sini, maka dia akan cepet. Tahu nggak Bu? Akhirnya apa Bu? Allah nggak ada Bunda Emi. Nah, efek apa Bu? Tidak mau menerima takdir, tidak mau memaafkan. Akhirnya apa Bu? Yang paling dahsyat ini adalah efeknya kita akan kehilangan Allah. Ya Bu, ini juga pelajaran ya buat kita semua gitu ya. Saya punya anak 3 di rumah, anak-anak remaja yang lagi kondisinya emang nggak mudah kita merawat mereka gitu ya. Kita harus kayak narik layangan Ibu. Ada kalanya kita kenceng, ada kalanya kita ulur gitu ya. Nggak boleh kita ngerasa yang paling benar ya Bu. Maka ini sebelum kita masuki Ramadan ya Bu, kita akan memasuki Ramadan ini, kita akan memperbaiki apa Bu? 5 hubungan kita. Kenapa Bu? Karena nanti akan ada orang-orang yang tertolak pahala puasanya, tidak diterima sama Allah. Siapa Bu? 1, orang-orang yang tidak dalam silaturahmi baik dengan orang tuanya. Orang-orang yang hari ini putus silaturahminya dengan orang tua. Ada nggak? Ada. Ada nggak yang hari ini nggak mau maafin anaknya? Ada Bu, di luar sana ya, yang di sini kayak rasa nggak ada ya. Ada nggak hari ini anak kecewa, marah, nggak mau maafin ibunya? Ada. Yang kedua, orang-orang yang putus silaturahminya dengan orang lain. Ya, ini nggak akan diterima pahalanya. Maka yuk, mumpung kita mau masukin bulan Ramadan, kita pengen nggak sih pahala kita diterima? Pengen nggak Bu dikasih bonus sama Allah? Karena kita nggak pernah tahu Ibu, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, bisa jadi. Karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang ibaratnya tuh istimewa dari bulan-bulan yang lain, ya kan? Tapi kalau kita masuki bulan Ramadan tapi kita nggak diterima pahalanya, kita cuma dapat lapar, haus, dahaga, lelah, nggak dapat apa-apa. Tapi Ibu akan berperang dengan dirinya sendiri, nggak mudah maafin itu. Tapi lebih nggak mudah lagi kalau kita tidak memaafkan, kita nggak dapat apa-apa Ibu. Ya, salah satu orang-orang yang ditolak pahala puasanya adalah orang-orang yang masih putus silaturahminya. Maka hari ini Bunda Emi pengen Ibu kita sama-sama ya melepaskan siapapun yang hadir dalam hidup kita. Orang-orang yang Allah kirim hadir dalam hidup kita Ibu, itu adalah guru kita. Siapa Bu? Guru. Siapa Bu? Guru kehidupan kita. Kalau guru itu ngajarin pelajaran apa ngajarin penderitaan? Ngasih pelajaran apa ngasih penderitaan? Yakin? Bu,
Orang-orang yang datang dalam hidup kita itu memberikan pelajaran atau penderitaan? Pelajaran. Oke loh ya. Jangan sampai nanti siap nggak komitmen dengan apa yang kita ucapkan? Ya Bu, ini boleh digaris tebal gitu ya Bu, boleh ditulis gitu ya. Orang-orang yang hadir dalam hidup kita itu adalah guru yang memberikan kita pelajaran, bukan dikencengin sama Bunda Emi. Siapa Bu? Suami kita, anak-anak kita, teman kita. Ya Bu, itu adalah Bu. Selama ini kita sama guru gimana Bu? Marah-marah, nggak terima, betul nggak? Ngapain sih datang-datang, gitu kan? Padahal Allah lagi ngisi kita Kira-kira orang yang belajar itu naik kelas gak? Lebih baik gak kehidupannya? Diangkat gak derajatnya sama Allah? Masa ibu mau sekolahnya TK mulu? Mau gak Bu? Mau gak sekolahnya SD terus? Kepengen ya Bu jadi dokter ya kan? Kalaupun gak jadi dokter ya kan? Ya jadi gitu. Oke. Waktunya cepat banget ya. Oke, kita akan bahas 5 hubungan yang akan kita perbaiki sebelum kita masuki bulan Ramadan. Siap Ibu? Siap berkomitmen dengan diri sendiri? Bukan sama Bunda Emi loh Bu. Ibu jawab itu bukan sama saya loh ya. Tapi sama diri sendiri. Yang pertama, hubungan sama siapa yang harus kita perbaiki dulu? Nih, ini dicatat ya, boleh dicatat. Nanti diingat-ingat lagi, saya akan ingat-ingat terus. Yang pertama, perbaiki hubungan kita sama Allah. Ya Bu, dengan apa Bu? Dengan tobat. Ingat-ingat lagi dosa yang pernah kita lakukan, kita menyesali dosa itu dan kita berjanji tidak akan melakukan. Ya Bu, tobat itu seperti itu. Menyesali, berjanji untuk tidak melakukan. Merasa malu dan jijik dengan dosa itu. Maka perbaiki istighfarnya. Baca istighfarnya dengan sepenuh rasa ke Allah. Jangan cuman menang banyak-banyakan Bu, pakai gini Bu. Tahu-tahu udah 1.000. 2.000. Kata malaikat kepak kayak gitu ya. Ya Bu, untung malaikatnya sabar ya Bu. Coba Bu, kalau Ibu minta maaf sama Bunda Emi gini. Bunda Emi, maaf ya, maaf. Lama-lama tampol enggak Bu? Ibu kalau ada anaknya salah minta maaf sama ibu. Bu, maaf ya. Maaf. Kata ibu apa? Apaan sih ini anak gitu? Makin marah apa makin dimaafin? Makin marah. Kita gitu nggak sama Allah? Maka ketika kita baca istighfar Ibu ya, ini saya nggak ngajarin Ibu. Ketika kita berarti Bunda Emi sama Ibu. Ketika kita membaca istighfar, yang kita bayangkan apa Bu? Yang kita ingat apa? Dosa-dosa kita. Kita ingat-ingat lagi, ya Allah aku dulu pernah begini, ya Allah malu ya Allah. Jadi istighfar itu menghadirkan rasa malu dan hina kita kepada Allah. Tapi kita diberikan nikmat yang begitu besar Bu, maka hadirnya rasa malu. Ya Bu, Allah itu Maha Pengaaf ya Bu, Maha Pengampun. Maka saya mengimbau gitu ya, yuk kita belajar pelan-pelan. Baca istighfar itu bukan banyak-banyakan, bukan lomba-lombaan bisa 1.000, 2.000, bukan Ibu. Tapi ketika Ibu selesai sholat bilang astagfirullahaladzim, sambil membayangkan, sambil merasakan betapa Ibu dulu tuh kita tuh ya Allah astagfirullahaladzim, malu. Akhirnya keluarlah yang namanya air mata penyesalan. Ini gak mudah Ibu, tapi bisa dilatih ya Bu. Sama. Maka kita juga yang pertama perbaiki istighfar kita. Yang kedua adalah yang paling penting lagi, memperbaiki sholat kita. Sholat yang seperti apa sih? Selama ini kita mungkin sholat hanya menggugurkan kewajiban. Pelan-pelan Bu, pakai rasa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang memiliki hari pembalasan. Kebayang gak Bu? Ya Allah, beri aku petunjuk yang lurus ya Allah.
Bu, maka kenapa Allah bilang kalau kamu butuh pertolonganku maka sabar dan sholatlah. Tapi kita kan sholatnya buru-buru ya Bu. Kita ya Bu sholatnya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu nafas. Astagfirullahaladzim. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita baca apa Bu? Rabbighfirli. Tapi kita bacanya apa? Rabbighfirli warhamni wajibni warfani warzuqni wadini wawini wawani. Untung tuh malaikat nggak nampol Bu. Bayang kalau ngomong apa? Ya kan? Coba Ibu kalau misalnya Ibu bisa praktek ini ya. Sholat khusyuk itu bukan kita fokus satu enggak, tapi kita fokus sama apa yang kita sampaikan, rasa apa yang kita rasakan. Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wah Bu, nangis Bu. Lama nggak sholatnya? Maka kan ada orang-orang sahabat-sahabat tuh yang sholatnya sampai lama, sampai dia tidak merasakan tusukan tombak. Kenapa Bu? Kalau kita lagi sholat digigit nyamuk, tabok tuh nyamuk. Ya Bu. Kenapa? Karena kita nggak mindful. Ya Bu. Ini ya, perbaiki istighfarnya, perbaiki sholatnya. Itu dulu. Yang waktunya cepat banget. Saset ya. Yang kedua, perbaiki hubungan kita sama siapa? Pinter banget ya, udah tahu orang tua. Oke. Yang hari ini masih punya orang tua, datangin Ibu. Ya Bu. Datangin, minta maaf, minta ridhonya. Ya Bu, minta maaf, minta ridhonya. Bawain makanan kesukaannya. Orang tua itu nggak butuh uang banyak Bu, tapi kalau kita hadir, kita datang ya Bu, apapun kondisinya, bagaimanapun hubungan Ibu sama beliau Bunda Emi nggak tahu, tapi tetap Ibu datang, Ibu minta maaf, minta ridhonya. Ridho ya Bu, air susunya Ibu buat aku. Ridho ya Bu, semua perjuangan Ibu buat aku. Maafin Bu, bisa jadi masalah kita hari ini nggak selesai, ujian kita nggak kelar-kelar ya Bu, karena ada hati ini. Ada hati Ibu kita yang sampai hari ini belum ridho sama kita. Ya Bu, saya hari ini bersyukur gitu ya Bu. Saya ada di sini gitu ya Bu, bisa nemenin Ibu itu bukan karena saya pintar, bukan saya karena belajar, bukan. Tapi karena apa? Karena ada doa Ibu saya. Ada ridho Ibu saya yang sampai hari ini beliau tak pernah lepas dari lisannya. Beliau bilang, Mi, manggilnya kan Ama. Ibu saya kan di Padang. Ama tuh setiap habis sholat itu di samping sajadahnya itu ada foto saya sama suami. Dia cerita dan emang ada gitu foto saya sama suami di situ. Ama doain. Nggak kebayang Bu, kalau ibu saya nggak mendoakan saya, mungkin kita nggak ketemu hari ini, gitu ya Bu. Maka yuk, yang masih punya ibu, apapun kondisinya beliau, seperti apapun luka kita di masa lalu, yuk bilang sama Allah, ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya selamanya, ya Allah, aku memaafkan ibu. Kita ingat-ingat kebaikannya, ingat-ingat perjuangannya. Kita nggak mungkin bisa membalas air susunya, ya. Ini penting banget ya Bu. Ini kalau ibu praktekin Bu, maka ibu ajaib demi Allah, ya. Karena bisa jadi masalah kita dengan pasangan hari ini, masalah kita finansial kita, karena apa? Karena ada hati satu, nggak ridho. Maka kita jadi ibu yang hari ini jadi ibu, maka dua ini diminta sama Allah. Ya Allah, aku memaafkan anakku, ampuni anakku, ya Allah, aku ridho. Ya Bu, karena seringkali kan kita sekarang dengan kondisi anak Gen Z gitu ya Bu, ibunya nasihatin satu, ibunya marah satu, dia marahnya 10, jawabnya lebih banyak, sedih hati kita. Itu gak boleh Bu, langsung Bu diminta ampunan ke Allah. Ya Allah, aku ampuni anakku, ya Allah, aku maafin dia ya Allah. Ya Allah, aku ridho ya Allah sama anak-anakku ya Allah. Kenapa Bu? Karena ridhonya ibu itu penghalang dari kesuksesan mereka, penghalang dari kebahagiaan hidup mereka. Maka yuk kita sama-sama ya. Ini mumpung mau masuk Ramadan. Yang selanjutnya yang ketiga siapa Bu? Pintar. Dapat hadiah nanti, surga. Siapa Bu? Pasangan. Nah, ini penting Bu.
Saya juga nggak tahu gitu bagaimana hubungan ibu dengan pasangan. Tapi yuk kita rendahkan hati kita, kita minta sama Allah. Nanti akan diajarin teknik sama Bunda Emi. Memaafkan, menerima beliau apa adanya, dan bersyukur lagi. Kenapa kita sulit memaafkan? Karena kita seringkali tidak bersyukur dengan hadirnya beliau, gitu ya Bu. Orangnya kan begini gitu ya Bu. Jangan itu yang dilihat, tapi ibu lihat pasti ada kebaikannya. Yang keempat, hubungan kita dengan anak. Nah, yang dengan pasangan ini juga salah satu penentu Bu. Penentu kita hari ini dikasih masalah nggak selesai sama Allah. Tadi ya ingat ya ganjaran tisu ya. Kalau ibu masih punya ganjaran sama suami, jangan harap Bu hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya berkelimpahan. Enggak. Sama suami juga kalau menyakiti istri, jangan harap dia bisa menjadi rezeki dengan mudah. Maka yuk kita sama-sama minta sama Allah, kita belajar lagi bareng-bareng. Yang keempat ini yang gak lebih penting Bu, yang seringkali kita abaikan adalah sama anak-anak kita. Kita ngerasa apa Bu? Kita ngerasa kita adalah ibu. Kita lebih tahu, kita lebih besar dari dia, kita lebih tahu segalanya. Tapi seringkali ibu lupa bahwa mereka juga jauh lebih pintar dari kita Bu. Maka ini harus disampaikan. Ibu kalau boleh setiap hari itu bilang maaf atau minta maaf. Masa sih ibu minta maaf? Bu, ketika ibu meminta maaf kepada mereka, ibu sedang mengajarkan caranya minta maaf. Mohon maaf banget. Kita yang tahun 70, 60, 80, kita kan gak pernah Bu diajarin minta maaf, betul gak? Bahkan ketika anak kita jatuh, yang dipukul siapa? Temboknya, lantainya. Oh nakal nih, dipukul. Ya Bu, maka kita yuk mencontohkan kepada anak kita, mudah minta maaf, mudah mengucapkan sayang, mudah mengucapkan mama kangen loh. Walaupun basa-basi Bu dikit, bapak pelan-pelan. Ya Bu, basa-basi dulu deh. Begitu anaknya pulang gitu ya. Ih mama sudah pulang, mama kangen loh. Oh masa sih mama kangen? Iya seharian. Lebay dikit Bu. Ya, menyenangkan hati anak itu membahagiakan siapa? Sendiri gitu ya. Jadi ini penting ya Bu, memaafkan dan meminta ampunan kepada Allah. Yang kelima, ini yang gak jauh lebih penting lagi adalah kita memaafkan orang lain, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Siapapun, saya nggak tahu, bisa jadi itu rekan bisnisnya ibu, bisa jadi itu teman sepengajian gitu ya, bisa jadi itu adalah teman sekolah gitu ya Bu. Siapapun orang yang hari ini datang dalam hidup ibu, memberikan ibu ujian. Bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang lain? Mau Bu? Ya, Bunda Mi akan bacakan sebuah kisah gitu ya, bahwa ternyata ketika kita memaafkan itu kita tidak cuma hanya mendapatkan sehat, gak mendapatkan bahagia, gak mendapatkan berkelimpahan, tapi ketika kita mau memaafkan, kita akan mendapatkan apa Bu yang paling dahsyat itu? Apa Bu? Ada yang tahu? Ketika kita mau memaafkan dan bisa mudah memaafkan, maka kita akan diberikan ini sama Allah. Apa Bu? Apa? Yang paling besar yang semua orang impikan. Surga. Pengen ke surga semua enggak? Siapa yang pengen ke surga boleh angkat tangannya. Ada yang enggak mau? Angkat tangannya dulu, jangan turun. Siapa yang mau duluan jangan turun. Yang mau duluan siapa? Ih keren loh. Biasanya siapa yang mau duluan? Masya Allah, calon-calon penghuni surga ya. Bener Bu pengen masuk surga? Gak dapat Bu. Maaf ibu gak masuk surga. Kalau masih nyimpan dendam. Maka kata Rasulullah gini, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Datanglah seorang pemuda Ansor, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, terus dia pulang. Besok lagi, bentar lagi penghuni surga datang, kata Rasulullah. Sampai 3 kali. Akhirnya sahabat Ali bin Umar, dia penasaran, diikutin tuh Bu orang dari belakang. Dia pura-pura mau jadi musafir, numpang tidur. Diikutin selama 3 hari. Amalan apa sih yang membuat orang ini dijamin surga oleh Allah? Dan Rasulullah menyampaikan itu. Ini penghuni surga datang. Ternyata ditungguin malam, nggak sholat malam.
nggak baca Quran gitu ya, sampai 3 hari. Kira-kira namu berapa hari bolehnya Bu? Ya jangan 3 tahun ya Bu, itu namanya ngontrak. Ya, jadi 3 hari dia pulang pamit. Namanya siapa Bu? Yang pemuda ahli surga itu? Abu Tom-Tom. Abu Tom-Tom gitu ya. Kucing saya namanya Tom-Tom. Jadi saya ingat Abu Tom-Tom ditanya, sebenarnya saya kesini bukan jadi musafir, saya cuma pengen tahu apa sih amalanmu sehingga kamu dijamin surga sama Allah. Dan Rasulullah menyampaikan itu kepada kami 3 kali. Dia bilang, saya cuman punya 1 amalan ini. Apa Bu? Pasti udah tahu ya. Setiap malam mau tidur saya memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya, orang-orang yang menggibahi saya, orang-orang yang, Masya Allah. Siapa yang tadi malam maafin orang lain? Angkat tangannya. Masya Allah. Bunda Emi juga tadi malam praktek. Soalnya kan mau nanya hari ini. Ya. Jadi Bu, setiap malam mau tidur, dia apa? Ya Allah, saya memaafkan semua orang. Ya Bu. Maafin siapa Bu? Maafin pasangan kita, maafin anak-anak kita, maafin teman-teman kita. Ya Bu. Pengen ya Bu jadi ahli surga? Ini jaminannya Allah. Kalau hari ini Ibu masih nyimpan marah, kecewa, Bu Naimi gak nolong nanti. Ya, gak bisa nolong Ibu. Ya. Siap? Praktek? Pengen jadi ahli surga? Ini Ibu kalau praktekin Ibu, nggak cuma jadi ahli surga di surga beneran, tapi surga juga di dunia. Pengen ya? Mau? Jadi memaafkan itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Bagaimana cara kita bisa memaafkan dengan mudah? Yang pertama, Ibu akui, terima rasanya. Apa Bu? Kalau Ibu marah, Ibu kecewa sama orang, Ibu sampaikan, ya Allah, aku marah, aku kecewa. Ya. Setelah itu lepaskan. Nah, nanti kita ada teknik yang paling simpel, itu teknik safe gitu ya Bu. Ini teknik yang diajarkan guru saya Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau guru saya di kelas healing. Mengajarkan teknik yang sangat simpel gitu ya. Cuma 5 menit aja Ibu bisa lepas marahnya, bisa juga hilang sakit fisiknya. Sakit gigi aja cuma 5 menit Bu. Banyak lah kita sudah bantu Bu Iis, Bunda Retno, teman-teman di luar itu, mereka healer juga semua gitu ya Bu. Jadi bagaimana caranya kita mudah memaafkan? Yang pertama akui, lepaskan. Yang ketiga fokus sama masa depan Bu. Kalau Ibu fokus sama rasa sakit Ibu tidak akan pernah bisa memaafkan. Hadirkan kesadaran gitu ya. Kalau Ibu terus memikirkan orang itu di kepala Ibu rugi gak? Nah, maka hadirkan kesadaran, fokusnya sama masa depan Ibu, kebahagiaan Ibu, kesenangan Ibu, ketenangan Ibu, itu yang harus difokuskan. Yang keempat, berempati. Karena bisa jadi orang yang hari ini menyakiti kita itu bukan karena mereka emang sengaja nyakitin, tapi karena ada faktor di dalam dirinya. Yang tadi Bunda Emi bilang, ada anak kecil yang terluka di dalam dirinya beliau yang belum sembuh. Nah, itulah yang melukai kita. Sama kita kalau hari ini melukai anak, bisa jadi kita masih belum pulih. Ya, memaafkan tidak berarti melupakan gitu ya Bu. Jadi kalau kita mau memaafkan orang itu, kita mengingat memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan itu menghilangkan rasanya. Karena setiap kejadian dalam hidup kita bisa lupakan Ibu. Memorinya sudah masuk di bawah sadar kita. Tapi yang bisa hilang itu rasanya. Apa Bu? Marahnya, kecewanya gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita memaafkan? Maka kita berempati dulu. Selanjutnya memaafkan diri sendiri. Ya Bu, memaafkan diri sendiri. Kenapa? Ketika kita menyimpan marah, kita sedang menyakiti diri. Maka tadi Ibu Naimi bilang maafkan diri sendiri. Yang paling penting ini adalah Bu, minta pertolongannya Allah. Ya Bu, kalau Ibu berat memaafkan, Ibu ngomong sama Allah, ya Allah, aku marah. Aku Ibu, namanya apa? Ibu marahkah, kecewakah, sakit hatikah? Ibu bilang, ya Allah, aku marah. Ya Allah, aku kecewa. Ya Allah, angkat ya Allah marah ini. Angkat ya Allah marah ini. Ya Bu, karena hanya dengan pertolongan Allah Ibu bisa memaafkan.
Bagaimana Allah bisa nolong ibu? Maka ibu terima dengan ikhlas. Ya. Maka waktunya cuma 3 hari. Selanjutnya ibu bisa menulis. Ketika ibu kecewa banget sama seseorang, marah banget sama seseorang, ibu menulis. Siap bu? Tulis semua kemarahan ibu, tulis di situ. Setelah ditulis, jangan dibaca, ya bu. Setelah ditulis diapain? Dibakar, abunya dibikin teh? Enggak. Habis ditulis semuanya dikeluarin gitu ya bu. Sobek-sobek kertasnya, buang. Jangan sampai ada yang bahkan diri sendiri nggak boleh baca. Kalau ibu baca, ibu manggil lagi itu monsternya, masuk lagi dia, ya. Yang tahun 60-70 yang suka bikin diary, ya kan? Diarinya disimpan-simpan, dikunci, habis itu dibaca, nangis lagi nggak? Iya, karena bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan masa lalu dan masa sekarang. Ya, yang ke-9, berbicara dengan orang yang tepat. Ibu boleh konseling, bukan curhat ya bu. Nih Bunda Mi garis bawahi, konseling sama curhat beda. Orang curhat dia nggak butuh solusi. Kayak mama di rumah sama suami curhat, itu nggak butuh solusi. Kalau dikasih solusi marah. Udah tahu pak, gitu ya. Dia cuma pengen curhat. Maka orang curhat itu nggak butuh tapi hati-hati, cari orang yang tepat. Jangan sembarangan Jangan sampai kita curhat sama orang lain justru membuat orang lain itu sakit. Nggak semua orang siap. Ya Bunda Mi udah sampaikan ke ibu-ibu ya yang udah sering hadir, paham banget ya. Dan beri waktu untuk diri sendiri. Oke, sekarang kita langsung, udah jam 10:30, silakan. Untuk ada nggak yang hari ini Bunda Mi pengen tanya, sudah berusaha memaafkan orang lain tapi dia nggak mau maafin? Ada ya. Oke, saya minum dulu ya. Ini tips buat ibu. Kalau ada hari ini orang yang sudah ibu mintain maaf, ibu udah datang ke rumahnya, ibu pengen minta maaf tapi orangnya buang muka. Ya bu, ada nggak? Ada beberapa sahabat saya tuh pernah konsultasi, Bun, aku udah 2 tahun nggak teguran sama sepupu. Kalau diminta maafin buang muka. Ada nggak yang begitu? Ada ya bu. Bilang aja bu, hati-hati buang mukanya nanti nggak balik gitu ya. Jadi gimana caranya Bunda Emi gitu ya bu? Nah selama ini kita tuh lupa gitu ya bahwa yang membolak-balik hati itu siapa bu? Siapa yang membolak-balik hati? Maka kita pakai yang namanya terapi cinta segitiga. Apa? Bahaya nggak? Bahaya nggak? Ya. Ketika ada hubungan yang tidak baik dengan seseorang yang ibu sudah berusaha untuk memperbaiki, tapi orangnya tidak mau memaafkan ibu, maka ibu pakai terapi cinta segitiga. Siapa bu? Ini ibu, ini orangnya, ini di atas siapa? Allah. Pinter-pinter. Maka sebelum ibu datang ke orangnya, sebelum ibu ngomong minta maaf ke rumah orangnya, maka ibu ngomong sama Allah, bilang apa? Ya Allah, aku mau minta maaf sama si fulan. Temanin. Apa bu? Temani aku ya Allah. Titip semua hal-hal yang di luar kemampuanku ya Allah. Sudah, ibu sambil membayangkan ya orangnya, ketika ibu ketuk pintunya dia salam, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Jangan lupa bu, bawa tentengan. Jangan tanya ya, nanti kalau dia nggak terima, itu pikiran ibu, itu mental blocknya ibu. Ya, bawa tentengan, bawa duren kalau perlu. Bawa buah, pokoknya bawa. Kira-kira Allah nemenin ibu nggak? Dan ini sudah dipraktekkan banyak teman-teman kami dari PPA yang sudah ikut kelas di ini dipraktekkan, gitu ya. Itu yang paling mudah. Siap praktek? Janji? Nggak janji sama aku, janjinya sama dirinya sendiri. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan berarti tanda kita mencintai diri. Bu, kalau ibu sudah melepaskan semua ganjalan-ganjalan tisu bu,
Makin hari kata orang, kok bunda makin sehat ya, makin cantik, makin hari rezekinya berlimpah bu, transferan masuk mulu. Mau? Jangan mau doang, praktek. Ayo kita healing. Silakan diminum air putihnya. Ya, berjarak ya sama temannya. Kalau ini boleh agak jarak. Panitia siap tisu, ada tisu. Kita akan praktek teknik memaafkan, tapi yang simpel gitu ya, karena emang waktunya cuma sampai 10 menit aja ini. Ibu, ketika kita memaafkan, kita melepaskan emosi kemarahan itu kita harus siap. Apa bu? Harus siap kembali ke masa lalu. Mudah nggak kita mengingat lagi orang yang pernah menyakiti kita, mengingat lagi semua yang pernah dia lakukan? Gak mudah ibu. Ya, ini akan menguras energi. Kalau nanti ada teman-teman yang habis terapi, habis healing, ngerasain lemes, capek gitu ya, ya capek ibu. Jangankan ibu, saya di sini aja lemes ini, belum terapi udah lemes ini. Belum sarapan dari pagi. Ini kode ya ke panitia belum makan. Ya. Karena kita sedang membuang energi yang begitu besar, monster dalam diri kita. Tapi nanti setelah ibu selesai, ibu sudah rilis, insya Allah besok akan ngerasain manfaatnya. Siap ya. Nanti kalau dalam perjalanannya terapi ibu ngerasain mual, boleh disendawain ya, dikeluarin sendawanya. Kita nggak siap kresek ya, lupa saya nyiapin kresek. Nggak apa, kita ringan-ringan aja. Kalau yang mau berat nanti di kelas ya. Bunda Emi belum jadi bikin kelas buat ibu-ibu, insya Allah habis Ramadan aja ya. Kita banting meja nanti, oke? Siap? Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus sama diri sendiri. Yakini bahwa hanya Allah yang bisa melepaskan kemarahan kita, bahwa hanya Allah yang mampu membalut luka kita hari ini. Jaga jarak sama temennya, ya bu. Ibu fokus sama diri sendiri. Kalau ibu dengar sebelahnya nangis kencang, ibu nggak usah kepo, ya. Siap-siap, yuk, relax. Udah minum air putihnya? Sudah, silakan diminum air putihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bunda Emi menemani ibu-ibu melepaskan semua, bukan semua, satu aja. Banyak banget nanti kalau semua. Salah satu yang tadi ibu tulis, nama yang tadi ada di kertas ibu, sekarang ibu masukkan nama itu ke dalam pikiran ibu. Tarik nafas dalam, hembuskan. Bagus. Tarik nafas dalam, hembuskan. Bagus. Tarik nafas dalam, hembuskan. Sekarang dalam hitungan ketiga, ibu hadirkan kembali. Ibu hadirkan kembali memorinya. Ibu ingat-ingat lagi rasanya. 1, 2, 3. Sekarang ibu hadirkan rasanya. Silakan letakkan tangannya di dada kiri, tangan kanan di dada kiri sambil ditepuk. Oke, sekarang ikuti Bunda Emi. Bayangkan orangnya, hadirkan kembali memorinya. Kecewakah, marahkah, sedihkah? Jangan ditahan, jangan dilawan. Kalau ibu mau nangis, nangis aja. Lepaskan bu. Ikuti saya dalam hati masing-masing. Ya Allah, bantu aku ya Allah, bantu hamba ya Allah, melepaskan kemarahan ini, kekecewaan ini. Ya Allah, walaupun saat ini ya Allah, sambil ditepuk dadanya, walaupun saat ini hamba merasakan, sampaikan bu, kecewanya, marahnya, hamba merasa sedih, kecewa. Tapi ikutin, tapi hamba menerima, hamba ridho menerima semua rasa ini. Terima bu rasanya, akui saja rasanya, terima. Jangan ditahan. Kalau ibu mau nangis nanti malah jadi pusing kalau ditahan. Hamba pasrahkan ya Allah, pasrahkan ketenangan hati ibu sama Allah, pasrahkan ketenangan hati ini hanya kepadamu. Sekali lagi,
Ya Allah, walaupun saat ini sambil diketuk dadanya Bu, ditepuk. Ya Allah, walaupun saat ini bayangkan orangnya, hadirkan orangnya di hadapan Ibu, rasakan kembali memorinya, sakitnya, kecewanya. Ya Allah, walaupun saat ini hamba merasa ya Allah kecewa, marah ya Allah, tapi hamba ikhlas, hamba ridho, hamba menerima rasa ini. Terima rasanya Bu, terima sesaknya, terima kecewanya, kemudian pasrahkan sama Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan ya Allah ketenangan hati ini kepadamu. Titip semua hal yang di luar kemampuan hamba. Sekarang Ibu naikkan tangannya ke kepala, ketuk bagian ubunnya, 2 jari. Ya, diketuk aja pelan-pelan sambil Ibu merasakan kembali memorinya. Ya Allah, walaupun saat ini ubun-ubunnya diketuk pakai 2 jari. Ya Allah, walaupun saat ini hamba masih merasakan, sampaikan yang masih terasa Bu, kecewanya, marahnya. Sampaikan sambil bilang sama Allah, tapi hamba ikhlas ya Allah. Ikhlaskan Bu, ikhlaskan. Semakin Ibu ikhlas, semakin lapang dadanya, semakin sehat badannya. Bagus sekali. Hamba ikhlas ya Allah, hamba menerima rasa ini. Hamba pasrahkan ya Allah ketenangan hati ini hanya kepadamu. Sekarang turunkan tangannya di tulang leher. Tulang leher ya, situ diketuk. Sambil diketuk, sambil bilang sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba memaafkannya ya Allah. Sekarang taruh tangannya di dada lagi, ketuk dadanya, tepuk-tepuk. Kalau yang masih merasakan kecewa, masih merasakan marah, Ibu sampaikan lagi sama Allah. Bagus, sampaikan lagi. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Semakin Ibu ikhlas, semakin Ibu ridho, semakin hilang rasa seseknya, semakin berkurang rasa marahnya, bahkan hilang rasa marahnya. Bagus sekali. Ikhlasin lagi Bu, lebih ikhlas lagi, bilang sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah. Lebih ridho lagi, lebih ikhlas lagi, semakin ikhlas lagi, tambahin ikhlasnya. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah. Bagus. Semakin Ibu memaafkan, semakin Ibu mengikhlaskan, semakin lapang dadanya. Bagus. Sekarang silakan letakkan tangannya di paha, dua-duanya ditelentangkan. Ibu tarik nafas dalam, hembuskan. Untuk yang masih ada rasanya, Ibu kumpulkan semua rasanya di dada. Tarik nafas, hembuskan. Tarik, hembuskan. Sekali lagi, kumpulkan semua rasanya, buang semua rasa itu. 1, 2, 3, tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah. Sekarang silakan peluk diri Ibu. Peluk sambil diusap-usap. Ikuti Bunda Mi dalam hati. Duhai diriku, sebut nama. Maafin ya, selama ini kamu sakit karena aku menyimpan kecewa. Maafin ya, aku menyesal. Aku menyesal telah menyimpan kecewa ini. Sekarang Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, sudah jadi diriku yang hebat, diriku yang kuat, sudah jadi diriku yang selalu baik. Sampaikan terima kasih Ibu atas apa yang telah dia lakukan. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Sambil diusap, sambil sampaikan Bu, hadirkan rasa sayang Ibu kepada diri Ibu, seperti Ibu menyayangi anak-anak Ibu, pasangan Ibu. Bu, kita terlalu sering mencintai orang lain, menyayangi orang lain, tapi kita lupa menyayangi diri sendiri. Duhai diriku, sebut nama, maafkan aku menyesal. Terima kasih ya, sudah jadi diriku yang hebat, diriku yang kuat,
diriku yang ikhlas. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Mulai hari ini dan seterusnya, selamanya aku akan selalu ada untukmu, menyayangimu, mencintaimu. Peluk yang erat Bu, sekali lagi. Kapanpun, dimanapun ibu memeluk diri ibu, yang ibu rasakan adalah perasaan tenang, bahagia. Terima kasih sama dirinya sekali lagi. Terima kasih, doai diriku. Terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, selamanya ibu adalah ibu yang bahagia. Selamanya ibu adalah ibu yang ikhlas. Dan selamanya ibu adalah ibu yang lapang dadanya. Dan mulai hari ini seterusnya ibu sehat, ibu bahagia dan berkelimpahan. Sekali lagi peluk yang erat. Makasih. Tetap baik ya, tetap sehat. Pelan-pelan lepaskan pelukannya, tarik nafas dalam, hembuskan. Silakan minum air putihnya, habiskan. Nikmati Bu. Alhamdulillah, waktu sudah habis. Sekali lagi mohon maaf kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bunda Emi ucapkan terima kasih buat ibu-ibu. Menjelang Ramadan kita libur. Saya Bunda Emi dan teman-teman PLSI mengucapkan permohonan maaf kepada ibu. Mohon dibukakan pintu maaf. Kita sambut Ramadan dengan hati yang penuh kebahagiaan, hati yang penuh kesucian. Nanti dipraktekin ya Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Gimana rasanya Ibu? Lebih tenang? Jangan tenang. Selama